Oh ya, ini ada yang nanya lagi, ya, ada yang cerita, oh ini kok pendeta ajaran pendeta membunuh, itu bekas pendeta, saudara, bukan pendeta ya. Sejak dari 2012 itu sudah nggak jadi pendeta lagi, itulah pendeta Durna itu loh, ya, itu bekas pendeta, si Rudolf itu ya yang bunuh, yang apa bekas full timernya Gilbert Lumoindong itu loh, ya, itu bekas pendeta, ya, bekas pendeta. Oh namanya bekas penjahat, saya bekas penjahat, saudara. Nah itu bekas pendeta. Beda, saudara ya, bekas pendeta dengan bekas penjahat. Nih. Nah ya. Ya, lanjut yang lain ya. Saya sambil ngelanjutin ini ya. Saya sambil lanjut ngoceh. Kita punya waktu 20 menit. Ya. Yang lain boleh lanjut ya. Nah ini saudara, balik lagi ya. Ini semua adalah video-video tahun lalu yang tadi saya cerita sama Bu Yael itu ya. Ya ini cerita tentang keadilan, kesetaraan asasi umat agama damai berebut ke Eropa, ya kan? Ini ya, Shalom Indonesia mengapa takut memberitakan Injil, siapa? Ini semua adalah apa yang kita sudah lakukan di tahun-tahun 2 tahun yang lalu ya, dari 2 tahun yang lalu ya. Kita lakukan ini, saudara. Dan kita tidak main-main ya. Kita tidak main-main. Oh iya, ini ada yang nanya lagi, ya, ada yang cerita, oh ini kok pendeta ajaran pendeta membunuh, itu bekas pendeta, saudara, bukan pendeta ya. Sejak dari 2012 itu sudah nggak jadi pendeta lagi, itulah pendeta Durna itu loh, ya, itu bekas pendeta, si Rudolf itu ya yang bunuh, yang apa bekas full timernya Gilbert Lumoindong itu loh, ya, itu bekas pendeta, ya, bekas pendeta. Oh namanya bekas penjahat, saya bekas penjahat, saudara. Nah itu bekas pendeta. Beda, saudara ya, bekas pendeta dengan bekas penjahat. Nah, ini Ferdinand, siapa nih Ferdinand ini? Ya, Ferdinand, silakan. Ferdinand, panggilan, mikrofonnya dinyalakan dulu. Oke, ini Adrian Panjaitan dulu, bocah tua nakal dulu dah. Bocah tua nakal. Selamat malam, Nabi, waktu Indonesia. Malam. Saya cuma minta pengertian aja ini mengenai ayat Alkitab yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 6 yang mengatakan bahwa Injil diberitakan kepada orang mati juga. Itu gimana, Pastor? Pengertiannya? Iya, saya kan itu kan ya untuk menerima keselamatan. Iya, betul. Tetapi ini konteksnya, ya, ini konteksnya adalah di 1 Petrus 3. Ya, ayat. Ini kan kelanjutannya ini kan. Sebab Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ya, di dalam roh. Artinya secara rohani, bukan jasmaninya gitu ya, bukan rohnya tapi jiwanya ya. Dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Itu ya. Itu sama dengan yang ini satu lanjutannya ini. Injil diberitakan kepada orang mati. Hanya Yesus yang bisa. Ya, kita manusia nggak bisa, hanya Yesus yang bisa. Dan waktu itu sudah selesai. Pemberitaan Injil kepada orang mati itu sudah selesai di zaman Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa memberitakan Injil kepada orang mati, kita nggak bisa. Karena kenapa? Karena Yesusnya pergi ke dunia orang mati kan. Dia ambil kunci jurang maut, lalu dia lepaskan semuanya. Tawanan semua dilepaskan supaya dia bisa naik ke surga, ke paradiso. Yang dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus yang belum tahu nama Yesus. Begitu ya, Andre. Siap. Iya. Jadi hanya zaman Yesus ya, itu ada pengajaran
penginjilan orang mati sekarang ini itu nggak bisa, ya nggak bisa. Yang bisa hanya Yesus sekali saja itu. Itu ya, Pastor. Ya, Pastor. ya kan Nah, bilang ini satu kerigma. lagi, Pastor. Ya, Mengenai paradiso juga ini. Kalau di perjanjian lama kan, pengetahuan saya di pangkuan Abraham. Apakah itu sama dengan paradiso atau Hades ya, juga itu? itu paradiso, itu pangkuan Bapak Abraham itu paradiso. Yang Lukas kemarin udah kita bahas ya, yang cerita di Lukas. Yang orang kaya dan Lazarus, orang kayanya di Hades, maka itu Lazarusnya ada di paradiso. Itu kan sebuah perumpamaan. Sekalipun ada orang mati bangkit, siapa itu? Yesus, orang mati yang bangkit. Orang akan percaya kalau dia tidak percaya kita para nabi, kitab Musa dan para nabi, sekalipun orang mati bangkit nggak akan percaya. Dia harus percaya dulu kitab Musa dan para nabi. Itulah maksudnya. Iya, Pastor. Yang saya tanyakan begini, Pastor. Dari yang Pastor beritakan kan, sebelum Yesus ini mati kan, kalau orang benar maupun orang jahat itu tetap masuk di Hades. Hades. Atau apakah Hades itu sama dengan pangkuan Abraham pada bukan, makanya tadi saya jelaskan, itu kan perumpamaan. Kejadiannya adalah ketika Yesus mati dan bangkit, maka semua orang bisa ada Abraham. Abraham di waktu itu Abraham ada di Hades. Begitu Yesus disalib, mati dan bangkit, Abraham pindah ke paradiso. Nah, Lazarus itu di pangkuan Bapak Abraham. Itu kan perumpamaan, makanya diakhiri sekalipun orang mati bangkit. Itu maksudnya dirinya Yesus itu loh, orang mati bangkit. Ya, itu Maksudnya Pastor. begitu. Terima kasih, Pastor, penjelasannya. Jadi itu adalah cerita perumpamaan, bukan di zaman itu, bukan, tapi di zaman waktu kebangkitan orang mati itu loh, waktu Yesus mati dan bangkit itu. Ya, Pastor. Makanya Terima kasih, diakhiri Pastor. dengan orang mati bangkit itu ya, itu lagi menceritakan dirinya. Nah, kemarin saya ada ada pertanyaan yang di dalam 1 Samuel, yang di dalam saya lupa ya kemarin. 1 Samuel 1 ya, mana yang nanya, ada seorang laki-laki Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sohuf, seorang Efraim. Loh, ini kan Samuel, dia nanti ini orang namanya ini punya anak namanya Samuel, saudara. Ini punya anak namanya Samuel. Nah, kemarin saya ada kurang teliti ya, dia nanya, Samuel ini kan orang Efraim, kok boleh? Nah, terus saya kan menjawab, loh, Samuel itu kan nabi, disebutnya nabi, belum pernah Samuel disebut imam. Tetapi ternyata, saudara, nanti kalau Anda melihat di dalam 2 Tawarik, ya, di dalam 2 Tawarik itu ya, bentar ya. Bukan yang ini ya. Saya lupa ya, 2 Tawarik 4 ayat 6 itu ya. 1 Tawarik 4 ayat 6. Dengan Simeon, turunan Daud. Nah ini ya. 1 Tawarik 6 ayat 25 ayat ini ya. Bukan. Kemarin ada. Nah ini ya, 1 Tawarik 6 ayat 33 ya. Inilah orang yang memegang tugas, anak mereka ialah Kehat, Heman, yaitu anak Yoel bin Samuel bin Elkanah bin Yeroham bin Eliel bin Toah. Ya, ini
adalah sama ya, ini hanya beda dialek karena satu Tawarik dengan satu Samuel itu ada beda dialek penulisan. Satu Tawarik 6, Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Yoah. Kita balik ya. Ternyata Elkana ya bin Yeroham bin Eliah bin Toah tadi ya. Tohu itu Toah maksudnya ya. Nah, itu adalah seorang Lewi yang tinggal, karena kata Efraim ini, Efraimita itu ya, bukan berarti dia keturunan Efraim, saudara. Tetapi dia adalah orang Lewi yang tinggal di tanah Efraim. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, orang-orang Lewi itu nggak punya tanah sendiri. Mereka tinggal di sebelah suku yang lain. Ya, jadi ada orang Yehuda di suku Benyamin, ada orang Lewi di suku Benyamin, ada orang Lewi di suku Yehuda, ada orang Lewi yang di Efraim, ada orang Lewi yang di Manasye, ada orang Lewi yang di Ruben, ada orang Lewi yang tinggal di tempat-tempat lain. Nah, ini adalah orang Lewi yang tinggal di Efraim. Jadi Samuel itu adalah orang Lewi, makanya dia saya baru ingat Samuel itu mempersembahkan korban bakaran sebagai seorang Lewi ya, saudara ya. Makanya Saul dimarahin sama si Samuel, karena harusnya memberikan korban bakaran adalah Samuel. Gitu ya, jadi dia seorang Lewi, tapi tinggal di daerahnya orang Efraim. Nah, itu masih ralat ya, buat yang kemarin pertanyaan saya lupa siapa yang nanya tuh ya. Nah, itu jawabannya adalah itu, karena kemarin waktu di kelas ada yang nanya lagi ya, terus kita sama-sama buka, oh iya benar, dia itu orang Lewi ya. Dan kita ingat bahwa dia adalah orang Lewi yang tinggal di daerah Efraim. Itu ya, udah saya ralat yang kemarin ya, supaya jangan bingung nanti. Lanjut, Asri Ambar. Salam Pastor. Ya, shalom. Saya Alvan Pastor. Ya. Di Tangerang. Saya ingin bertanya, melanjutkan tadi pertanyaan yang terkait mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau dari 1 Korintus 15:29, mengapa ada orang yang dibaptis untuk orang mati? Nah, pertanyaannya, kalau misalkan ada di ayat 1 Korintus 15 ayat 29. 1 Korintus 15 ayat 29. Ya. Ya, lanjut. Tentang bagaimana, mengapa ada orang yang dibaptis untuk orang mati. Nah, sementara saya pernah menemukan gereja di Indonesia masih melakukan untuk mewakili orang mati ini, Pastor, untuk mendoakannya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Pastor? Terima kasih. Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ini ceritanya bukan baptisan orang mati loh. Karena di zaman, kalau kita melihat di dalam tradisinya pun tidak pernah ada orang membaptis orang mati loh. Ya. Nah, ini kita mesti ngecek bahasa aslinya nih. Jadi bukan baptisan orang mati, tetapi mereka dibaptis untuk yang mati. Maksudnya kalau Yesus itu nggak bangkit, lalu kenapa kita dibaptis di dalam nama orang mati ya? Kayak orang Islam itu loh. Orang Islam itu kan disyahadatkan atas nama orang mati kan, siapa Muhammad kan? Kenapa kita disyahadatkan ke tempat ini, disyahadatkan, dibaptiskan kepada orang yang hidup loh, yaitu Yesus. Ya. Ini loh, kalau yang mati tidak bangkit sama sekali, lalu mengapa mereka dibaptis untuk mereka? Ya kan? Itu maksudnya begitu, bukan orang mati dibaptis, bukan. Itu saya tahu itu ya, ada pengajarannya Andrea Samudra dan segala macam itu ya. Nggak ada ya, nggak bisa. Itu maksudnya adalah kalau Yesus nggak bangkit dari antara orang mati. Lalu kenapa kita, makanya kan Paulus di ayat yang lain, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah aku memberitakan Injil. Ya kan? Kalau Yesus tidak bangkit dari orang mati, maka sia-sialah aku memberitakan Injil. Nah, ini juga sama, ini adalah kata lainnya. Kalau ya mereka, mengapa mereka mau dibaptis untuk orang mati? Si Yesus ini kan, kalau mati, kalau nggak dibangkitkan, seperti isunya dari para
imam-imam ahli Taurat ini kan, Hanas Kayafas ini grupnya, ya kelompoknya Hanas Kayafas. Itu ya. Dan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya, if the dead are not raised, itu tidak ada kebangkitan orang mati itu ya. Then why are they baptized for them? Mengapa kita dibaptiskan untuk dibangkitkan? Padahal enggak, ini kan orang Saduki, tidak ada kebangkitan orang mati, ya kan? Lalu kenapa kita mau dibaptis untuk dibangkitkan ya? Padahal kan kita mati dan dibangkitkan. Baptisan itu kalau di dalam Roma adalah mati dan bangkit bersama Yesus. Itu loh. Jadi bukan baptisan orang mati seperti Andreas Samudra itu. Ya, ayatnya itu jelas sekali. Andreas Samudra hanya membaca bahasa Indonesianya mungkin ya. Dia tidak baca terjemahan aslinya. Tidak baca bahasa aslinya. Nah, kalau lihat bahasa Indonesianya memang bingung, saudara. Ya. Apa faedahnya perbuatan orang yang dibaptis bagi orang mati? Orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Oh, berarti kita ada baptis orang mati gitu ya. Pemberitaan Injil kepada orang mati, baptisan kepada orang mati. Bagaimana orang mati itu bisa mengaku? Itu begitu maksudnya. Oke? Mana nih? Begitu ya, Asri Ambar. Baik, Pastor. Terima kasih. Jadi bukan ya. Mana ya, sebentar. Ya, ini Ferdinand.